Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dan saya berdoa, saya percaya pastinya Anda dalam keadaan yang diberkati, tubuhmu sehat, pikiranmu baik, engkau penuh dengan damai sejahtera, shalom daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan dan saya rindu setiap kita yang mendengar, setiap kita yang haus, setiap kita yang lapar dikenyangkan oleh firman kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya melalui pengenalan, hanya melalui mendengar, maka iman itu timbul. Dan hanya melalui mendengar akan firman Kristus, maka iman itu timbul. Engkau bisa percaya, engkau bisa lebih pede menjalani hidupmu karena engkau banyak mendengar firman Kristus Yesus. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang pikiran manusia. Kita percaya bahwa manusia punya pikiran yang hebat. Manusia diberikan Tuhan sebuah memori, daya ingat yang luar biasa, lebih hebat daripada komputer. Kenapa? Karena saya percaya kita semua kalau ditanya, kalau jika ada pertanyaan, kenangan yang paling membuatmu berkesan itu apa di masa lalu? Maka mungkin sebagian orang akan bilang, aduh kenangan saya bersama dengan istri, dengan keluarga saya. Kenangan saya indah ketika saya masih anak-anak, kenangan saya, dan banyak mungkin yang membuat orang berbahagia. Tetapi buat sebagian orang mungkin justru kenangan yang masih dia bawa sampai hari ini adalah kenangan yang pahit. Mungkin ada kenangan yang membuat dia sakit hati. Mungkin ada kenangan yang membuat hatinya hancur dan tidak jarang membuat air mata itu terus mengalir dalam hidupnya. Saudara, kenangan kita, apa yang kita pikirkan sangat penting. Apa yang Anda pikir itu mempengaruhi responmu. Tidak sedikit saya temukan orang yang selalu berkata-kata negatif karena kenangan di dalam hidupnya yang begitu sakit, hari-hari yang dilalui di masa lalunya yang begitu pahit, sehingga apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dipikirannya, respon terhadap apapun yang orang katakan selalu negatif dan selalu menuju kepada kecewa, putus asa, pedih, pahit, dan lain sebagainya. Saudara kekasih, hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan apa yang perlu Anda ingat. Saudara, karena ini adalah memori kita, ini adalah kenangan kita, ini adalah otak kita. Kita bisa memilah, kita bisa menentukan, kita bisa memilih untuk apa yang perlu kita ingat. Saudara, kenangan-kenangan yang tidak baik, saya sarankan dalam kasih Kristus, lupakan. Engkau perlu mengingat apa sih dalam hidup ini. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-77, ayat yang ke-12, Raja Daud berkata begini, Mazmur 77 ayat yang ke-12 dan 13 saya akan bacakan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Wow, apa sih perbuatan Tuhan? Satu karya yang luar biasa yang Tuhan kita lakukan, yaitu memberikan anaknya satu-satunya yang tunggal. Satu masterpiece, satu mahakarya yang luar biasa buat dunia ini adalah ketika dia berikan anaknya. Bukti cintanya, perbuatan yang dia berikan buat manusia membuktikan bahwa dia begitu mengasihi manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya buat Anda dan saya. Saudara, ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ketika kita mengingat kasih karunia-Nya, ketika kita melihat kebaikannya buat kita, saya percaya yang keluar dari dalam hati kita adalah ucapan syukur. Saya percaya yang keluar dari dalam mulut kita adalah terima kasih Tuhan, kok Engkau baik banget sih sama saya. Melalui masalah, mungkin engkau sedang mengalami masalah yang tidak enak. Tapi saya berkata bahwa Mazmur Raja Daud bilang, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan.
Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ketika bangsa Israel dibawa keluar menyeberangi laut, ketika bangsa Israel di padang di mana mereka nggak punya makanan, ketika Tuhan berikan mana, ketika bangsa Israel masih aja bersungut-sungut Tuhan kasih air, ketika bangsa Israel di dalam ketakutan dihimpit oleh musuh-musuhnya, lalu Tuhan berperang buat mereka. Semua perbuatan-perbuatan Tuhan buat bangsa Israel. Daud bilang, aku hendak mengingat semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang baik. Buat Anda dan saya, mari kita mengingat apa yang Dia lakukan buat kita. Kita mengingat kasih karunia-Nya, kita melihat kebaikan-Nya, kita melihat apa yang Dia perbuat dalam hidup kita. Saya lanjutkan. Hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu. Wow, yang keluar dari mulut kita adalah Tuhan. Ketika aku nggak mampu, maka Engkau yang turun tangan membantuku. Ketika aku dalam keremuk hati, maka Engkau yang memelukku seperti seorang gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Ketika mungkin aku tersesat, Engkau yang mencari aku. Ketika mungkin aku nggak tahu lagi jalan, maka Engkau yang membuka jalan itu bagiku. Dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Saudara, apa yang perlu Anda ingat? Apa yang perlu saya ingat? Ingatlah akan kasih setia Tuhan. Ingatlah akan perbuatan Tuhan. Saudara, sangat penting kita untuk mengatur apa yang kita perlu ingat. Karena saya jumpai orang yang mengeluh, orang yang komplain, selalu mengingat yang negatif, selalu mengingat yang sebenarnya nggak perlu diingat. Saya nggak katakan bahwa masa lalu yang buruk, masa lalu yang menyedihkan, masa lalu yang pahit, masa lalu yang membuat kita menjadi sakit hati dan kecewa itu tidak pernah terjadi. Tidak. Saya katakan ya, itu terjadi. Tetapi dalam kasih Kristus, ini adalah ingatan kita. Ini adalah memori kita. Kita bisa atur untuk kita melihat, mengingat kebaikan Tuhan. Atau kita membawa terus sakit hati. Kita membawa terus kepedihan. Kita membawa terus kekecewaan. Karena kenapa? Karena seringkali hidup kita ini kacau karena kita mengingat hal-hal yang kacau di masa lalu. Saudara, itu yang membuat hidup kita malah jadi sengsara di masa sekarang. Coba saudara renungkan. Ketika engkau terus mengingat, coba ya dulu, saya nggak sama dia. Pasti saya akan begini-begini. Saudara, dalam kehidupanmu engkau akan menyesali terus. Coba ya dulu saya ambil langkah ini. Maka pasti yang terjadi adalah ini dan itu dan ini dan itu. Saudara, apa yang engkau perlu ingat, engkau perlu atur itu. Firman Tuhan katakan sebaliknya. Ketika kita mulai mengingat kembali semua janjinya Tuhan, ketika kita mulai mengingat kembali semua kebaikannya, ketika kita mulai merefresh lagi memori kita tentang apa yang pernah Dia lakukan buat kita. Kalau sampai hari ini aja engkau bisa, oh Tuhan, betapa Engkau memelihara aku. Betapa anugerah-Mu setiap hari bicara tentang selalu baru. Betapa kebaikan-Mu selalu fresh buat kita setiap harinya. Saudara, kalau yang engkau ingat adalah kebaikan Tuhan, maka engkau akan bersuka cita, engkau akan mengucap syukur, engkau akan memuji Dia, even walaupun mungkin engkau sedang dalam badai. Mungkin engkau sedang dalam keadaan yang gak enak, dalam keadaan yang susah. Tapi saya katakan jangan pernah membiarkan ingatanmu itu, yang negatif itu menguasaimu. Jangan pernah membiarkan ingatanmu itu yang membelenggumu. Tapi kuasai ingatanmu. Atur dia. Paulus katakan aku gak terbelenggu oleh penjara ini. Tapi aku terbelenggu oleh firman Allah.
Karena firman Allah itu adalah setia. Karena Dia yang memberikannya adalah setia. Kalau aku percaya bahwa Dia itu tidak berubah dulu kasih setianya, maka sekarang pun Dia akan penuh kasih setia buat saya. Itu sebabnya saya bisa berharap ke masa yang akan depan bahwa kasih setia Tuhan never and never nggak pernah berubah buat saya. Saudara, satu pengharapan bukan di dalam Kristus. Tergantung kita, apa yang perlu kita ingat. Mari kita atur. Saudara, saya mau kasih lihat. Mungkin engkau berkata, Pak, masa lalu saya terlalu menyedihkan. Saudara, setiap orang punya masa lalu dan setiap orang punya situasi di mana mereka berkata bahwa ini yang paling top. Ini yang paling mengecewakan saya. Tapi ketika engkau mengambil keputusan untuk aku tidak mau mengingat kesakitanku. Aku nggak mau mengingat kepedihanku. Aku nggak mau mengingat kekecewaanku. Aku nggak mau mengingat apa yang dilakukan istri saya terhadap saya. Apa yang dilakukan suami saya. Apa yang dilakukan A, B, C terhadap saya. Mungkin yang begitu menyakitkan. Benar sekali lagi. Itu terjadi. Bukan saya katakan nggak terjadi, tetapi benar itu pernah singgah dalam hidup saya. Mungkin itu pernah singgah dalam rumah tangga Anda, dalam hidup Anda. Tapi saya katakan bahwa atur memorimu. Ada yang perlu mungkin engkau delete, ada yang perlu engkau atur lagi sedemikian rupa. Sehingga yang perlu engkau ingat, yang perlu engkau dengungkan setiap hari. Seperti Raja Daud berkata, aku mau mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku mau mengingat apa yang Dia lakukan di zaman purbakala. Aku mau mengingat kasih setianya. Aku mau mengingat betapa Dia gak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada Dia. Iman itu timbul. Iman itu timbul dari firman Kristus. Dengar dan dengar. Katakan, maka engkau mendengar. Engkau berkata, maka iman itu timbul dari firman yang engkau katakan. Firman Kristus Yesus. Saudara, atur apa yang Anda perlu ingat. Saya mau lihat hari ini dalam kejadian Paulus. Ketika Paulus ada di satu kota yang namanya Filipi. Anda tahu bagaimana Paulus di Filipi itu dia ditangkap, dia dipenjara. Dan sebuah kisah di mana saya percaya Paulus itu mengatur apa yang dia perlu ingat. Karena sebuah kejadian yang kalau bicara tentang Filipi, maka kalau saya jadi Paulus, maka Filipi adalah mimpi buruk buat saya. Karena Paulus di dalam Kisah Para Rasul pas ayat yang ke-16, saudara, ayat yang ke-19 sampai 25. Anda baca bagaimana Paulus itu banyak ditentang oleh orang di situ. Paulus didera, Paulus pakaiannya dikoyakan, Paulus berapa kali disakiti oleh orang di situ. Mereka nggak mau terima. Paulus dilemparkan ke dalam penjara bahkan. Sepertinya Paulus nggak welcome dan kedatangan Paulus menjadi sebuah Paulus ditolak abis-abisan di Filipi. Dan terakhir Paulus dipenjara, dimasukkan ke penjara yang paling dalam, di mana maximum security, di mana nggak mungkin bisa lolos. Dan mungkin kalau saya yang menjadi Paulus, maka apa yang saya ingat ketika kata Filipi itu muncul dalam hidup saya? Mungkin saya akan membawa kenangan pahit. Saudara, saya percaya setiap kita ketika sebuah kejadian yang buruk di masa lalu, dan ketika kita mengingat sedikit, secuil aja, itu membawa sakit hati, membawa kepahitan. Tapi Paulus belajar mengatur, Paulus belajar melihat hanya kepada perbuatan Tuhan. Paulus belajar hanya melihat kepada Yesus sendiri. Paulus belajar melihat hanya kepada tujuan yang lebih mulia di balik itu. Paulus belajar mengatur apa yang dia ingat tentang masa lalunya di Filipi. Saudara, kejadian di Filipi kalau Anda baca, saya ajak Anda semua untuk membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-16.
supaya Anda mengerti jalan ceritanya bagaimana Paulus itu ditolak di kota Filipi. Dan orang yang ditolak itu membekas nggak enak. Orang yang ditolak itu akan merasa dirinya kok nggak welcome. Dan ketika mungkin dia mengingat kejadian itu, mungkin perasaan itu akan keluar lagi. Oh, saya nggak pernah welcome di sana. Mungkin yang keluar adalah perasaan sedih dan perasaan kecewa terhadap orang-orang di Filipi. Tetapi apa yang kita temukan, saudara? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Sebuah kisah bagaimana Paulus ada di penjara. Kita tahu kisahnya bagaimana Tuhan menggoncang. Bagaimana sebuah kisah yang unik. Bagaimana Paulus di penjara tapi dia nyanyi-nyanyi. Bagaimana Paulus dibelenggu tapi dia memuji Tuhan. Dan kita tahu bahwa penjara itu goyang. Lalu dia terlepas. Lalu kejadiannya adalah pintu-pintu terbuka. Dan kepala penjara begitu takutnya. Sampai dia udah gak tahu lagi mau ngapain. Sampai Paulus justru ketemu dengan dia dan Paulus mengatakan satu hal yang lucu, yang aneh, yang menurut saya perlu kita renungkan hari ini, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan ke-27. Kita tahu apa yang terjadi malam itu, tetapi sebenarnya apa yang mujizat yang terjadi adalah setelah daripada malam itu. Karena Tuhan betul melepaskan Paulus daripada belenggu itu. Tetapi di balik kejadian itu, Injil, Yesus Kristus, kabar baik itu bisa diterima di kota Filipi. Bahkan kepala penjara itu mau menerima. Kalau saudara baca bagaimana kepala penjara itu begitu ketakutan dan Paulus memberitahukan tentang siapa Tuhannya, siapa yang melakukan hal ini, siapa yang menjadi pembelanya. Sampai akhirnya mereka membuka diri dan satu kota itu membuka diri untuk Injil, kabar baik itu, saudara. Saudara, ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28, Paulus berseru dengan suara nyaring. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini. Ketika pintu terbuka dan seyogyanya mungkin untuk orang yang terbelenggu, untuk orang yang dipenjara, satu tujuannya yaitu keluar. Tapi ketika pintu yang terbuka, pintu penjara terbuka, maka Paulus nggak keluar. Bahkan ketika kepala penjara ketakutan, Paulus bilang, tenang, saya semuanya masih di sini, kita nggak mau keluar kok. Kita mau stay di sini, kita mau extend, kita mau perpanjang di penjara ini. Enggak. Tapi Paulus bilang, aku datang kemari, aku datang ke Filipi. Aku melihat bukan pintu penjara yang terbuka, tapi aku melihat pintu yang terbuka untuk Injil itu masuk. Aku melihat kesempatan yang terbuka itu untuk kasih karunia Tuhan itu diberitakan di sini. Iya, memang bayarannya adalah satu perbuatan yang gak enak buat saya, buat Paulus di masa lalu. Bayarannya adalah aku mesti didera, aku mesti dikoyakan, aku mesti ditolak, aku mesti dipenjara. Tapi aku gak melihat prosesnya itu. Paulus katakan, aku melihat hasilnya. Aku melihat hasilnya bahwa Injil toh bisa diberitakan. Saudara, Yesus yang diceritakan itu yang paling penting. Yesus yang dimuliakan itu yang paling penting. Saya catat di sini apa yang sebenarnya menjadi tujuan Paulus. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 bilang begini bagian B. Sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Saudara, saya percaya ketika Paulus mungkin ditolak, Paulus melihat satu tujuan yang lebih mulia. Paulus mungkin didera, Paulus mengatur ingatannya. Dan bagaimana saya tahu Paulus mengatur ingatannya? Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi pasal 1
ayat yang ketiga dan yang keempat, saudara. Saya mau bacakan buat kita semua. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ketiga dan keempat. Setelah 10 tahun, kejadiannya 10 tahun yang lalu, Paulus mengalami masa yang mimpi buruk di Filipi. Dia diperlakukan gak enak, di penjara bahkan. Tapi ketika dia menulis surat, kalau mungkin saya tulis begini, jemaat Filipi, sakit hati saya kalau ingat kamu. Tapi Paulus dia mengatur apa yang dia bisa ingat di dalam ingatannya. Tujuannya adalah supaya Yesus dimuliakan, supaya Yesus ditinggikan. Dia melihat hasilnya, dia melihat di balik itu semua. Mari kita lihat apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Filipi. Izinkan saya untuk membalik sedikit. Saya katakan demikian. Filipi pasal 1 ayat yang ketiga dan 4. Setiap kali aku mengingat kamu. Apa yang Paulus mau ngomong? Apakah dia bilang sakit hatiku? Setiap kali aku mengingat kamu. Apakah Paulus bilang, ini dia nih memori masa laluku nih yang pahit nih. Aku akan dera gantian. Setiap kali aku mengingat kamu. Jemaat orang-orang di Filipi, Paulus bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua orang-orang Filipi, Paulus bilang, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara mengatur apa yang perlu Anda ingat. Engkau perlu mengingat kebaikan Tuhan. Paulus benar-benar tahu mengingat apa yang tujuannya itu memuliakan Tuhan. Paulus benar-benar tahu bahwa kematian Yesus di atas kayu salib, satu korban yang dia berikan yang begitu indah dan mulia itu, itulah tujuannya yang perlu diberitakan. Paulus melihat hasil yang luar biasa bahwa bukan akunya yang disakiti. Ia akunya ditolak, ia akunya disiksa, akunya dipenjara. Masa yang aku lewati gak enak. Sekarang setelah 10 tahun kemudian, aku gak mengingat yang gak enak. Bahkan Paulus gak pernah menyinggung tentang bagaimana dia ditolak. Bahkan bagaimana dia disiksa, Paulus gak pernah menyinggung itu. Tapi ketika di penjara dia singgung bahwa aku selalu senantiasa. Ketika aku mengingat engkau jemaat di Filipi, aku berdoa dengan sukacita. Waktu kita mengalami masalah, kebanyakan mungkin kita minta selesai dari masalah. Atau dengan kata lain, kebanyakan kita minta untuk keluar dari masalah. Seperti halnya Paulus, saya ajak untuk mari kita belajar. Untuk melalui masalah itu, kita lihat hasil daripada masalah. Kita bukan lihat sebuah prosesnya yang gak enak. Mungkin kita lihat di belakang prosesnya gak enak. Tapi saya percaya Roma pasal yang ke-8 bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya ketika mungkin engkau melalui masalah yang tidak baik menurut kita, melalui masalah yang mungkin kesakitan di dalam tubuhmu, kesakitan di dalam jiwamu, kesakitan di dalam rumah tanggamu, kesakitan di dalam ekonomimu. Hari ini ketika engkau mungkin sudah lepas, sudah keluar, saya ajak kita untuk mengingat tentang perbuatannya yang baik, mengingat tentang kebaikan Tuhan yang sudah berlaku atas kita. Mungkin kita akan ingat, iya dulu pernah ngalami ini. Tapi toh Tuhan keluarkan kita dari ini. Tapi toh Tuhan lepaskan kita dan dia berikan sejahteranya, shalomnya buat kita hari-hari ini. Saudara, Paulus dengan yakin tahu bahwa dia bukan minta keluar dari masalah. Ketika dia memuji Tuhan di dalam penjara, dan ketika Tuhan berikan jawaban, dia lepaskan. Paulus tahu bahwa sukacita yang sesungguhnya adalah bukan ketika dia lepas dari penjara. Sukacita yang sesungguhnya adalah ketika dia bisa membawa masuk Injil, janji-janji Allah itu buat mereka yang belum pernah mendengar kabar baik itu. Paulus tahu bahwa ketika
Yesus Kristus diberitakan, maka bukan hanya belenggu yang sementara, bukan hanya sakit penyakit, tetapi hidup kekal. Jaminan keselamatan itu buat orang-orang di Filipi menjadi bagian mereka. Paulus melihat sebuah tujuan yang lebih besar lagi. Paulus melihat kesempatan. Paulus melihat kesempatan masuk Injil kasih karunia itu. Paulus menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu baik. Bagaimana dia itu mati di atas kayu salib buat kita semuanya. Tugas bagian kita adalah percaya itu. Percaya dan pegang percayamu. Percaya kepada kasih karunia yang baik. Saudara, lihat kesempatan dalam hidup kita. Dan ketika engkau melihat kesempatan itu, yang perlu engkau ingat adalah setiap ada kesempatan, mari engkau ingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah Yesus lakukan. Kenapa? Supaya melalui setiap kali ada kesempatan, engkau bisa menceritakan tentang kebaikannya. Seperti Paulus, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan, supaya Kristus dinyatakan dan dimuliakan melalui hidupnya. Saya berdoa supaya Anda dan saya, kita semuanya, melalui hidup kita, bukan setiap kita ketemu orang, karena kita nggak bisa mengatur memori kita, maka yang keluar adalah kepedihan. Yang keluar adalah, aduh, capek hidup ini. Yang keluar adalah, aduh gimana ya, kok hidup ini berat sekali. Tapi ketika engkau tahu, janji Tuhan Yesus di dalam hidupmu belum selesai. Janji Bapa di surga bahwa Dia menyertai kita semuanya. Dia gak pernah meninggalkan kita. Belum selesai. Seperti bangsa Israel. Terus dan terus disertai. Mungkin gak kelihatan dengan kasat mata. Buat Anda dan saya. Tapi saya mau ajak kita untuk tetap percaya. Tetap berpegang teguh dalam imanmu kepada Kristus Yesus. Percaya bahwa Dia gak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Percaya bahwa setiap masalah yang ada dalam hidup kita ini, kalaupun itu terjadi, ada rencana, kebaikan Tuhan, Dia membuat semuanya itu menjadi baik dalam hidup kita. Mungkin karena apa yang kita lakukan salah dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi saya percaya ketika engkau mengatur memorimu, engkau bukan mengisi lagi dengan kekecewaan, tuduhan, sakit hati, lalu engkau menyalahkan, akhirnya engkau terhadap orang mempunyai kata-kata yang selalu sinis, atau engkau terhadap sesama mempunyai kata-kata yang selalu negatif. Dan engkau dibutakan, engkau nggak bisa melihat kebaikan Bapamu yang di surga. Tapi mari, atur apa yang perlu Anda ingat. Memori yang sakit, memori yang pedih, memori yang luka, sampingkan. Kau perlu ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Satu perbuatannya di atas kayu salib yang tidak pernah bisa disandingkan dengan segala sesuatunya. Sebuah kebaikannya yang luar biasa buat kita. Setiap kali mungkin engkau sakit, engkau ingat. Oleh pilur-pilurnya di atas kayu salib, Dia berikan tubuhnya terpecah supaya tubuh kita itu utuh. Dia berikan tubuhnya itu hancur supaya your mind, supaya your soul, supaya engkau punya jiwamu itu jangan hancur. Engkau mungkin sakit, Dia terlebih dahulu sakit supaya engkau sehat. Engkau mungkin khawatir, Dia telah dimahkotai duri, pikirannya, kepalanya dimahkotai duri, supaya pikiranmu bisa penuh dengan shalom, dengan sejahteranya Yesus Kristus. Saudara, atur memori kita, atur memori Anda untuk mengingat selalu akan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkatilahnya
kiranya Anda dan saya semuanya. Shalom.